I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mu incar Ollie Watkins. Ferdinand beri lampu hijau. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, mendesak mantan klubnya untuk segera bergerak cepat mengamankan tanda tangan Ollie Watkins dari Aston Villa. Ferdinand melihat Watkins sebagai solusi instan yang dibutuhkan Setan Merah untuk mempertajam lini depan mereka. Menurutnya, penyerang berusia 29 tahun itu akan memberikan dampak signifikan bagi tim, apalagi dengan ambisi besar yang diusung klub di musim depan. Manchester United memang telah mendatangkan beberapa pemain baru seperti Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, namun Ferdinand merasa kehadiran seorang striker berpengalaman seperti Watkins akan menjadi pembeda. Nama Watkins sendiri memang santer dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, meskipun negosiasi diprediksi akan berjalan alot. Bahkan, menurut Fabrizio Romano, telah terjadi kontak langsung antara United dan Aston Villa, di mana klub pemilik Watkins menegaskan keinginan untuk mempertahankannya kecuali ada tawaran yang sangat menggiurkan. Ferdinand, melalui kanal YouTube-nya, mengungkapkan bahwa dirinya sangat menginginkan kehadiran penyerang tengah murni di skuad Manchester United. Ia mengakui kualitas Victor Gyökeres, namun menilai Watkins lebih sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Baginya, United membutuhkan pemain yang memiliki pengalaman, reputasi, dan bisa menjadi panutan bagi pemain lain. Watkins, menurut Ferdinand, memenuhi semua kriteria tersebut. Alasannya, Watkins telah membuktikan diri di Premier League, bermain di Liga Champions musim lalu, dan secara konsisten mencetak gol dalam beberapa tahun terakhir. Statusnya sebagai pemain internasional Inggris juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Ferdinand menyadari bahwa Watkins bukan investasi jangka panjang mengingat usianya. Namun, ia yakin harga sekitar 1,3 triliun rupiah yang melekat padanya akan sepadan dengan kontribusi instan yang akan diberikan selama 2 hingga 3 tahun ke depan. Ferdinand bahkan berpendapat bahwa kehadiran Watkins akan mengubah dinamika lini serang United, terutama jika dipadukan dengan pemain seperti Mbeumo, Cunha, Amat, atau Mason Mount. Kombinasi tersebut, menurutnya, akan menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan lawan. Pengalaman dan kematangan Watkins diyakini akan menjadi jawaban atas masalah lini serang yang selama ini menghantui Setan Merah. Ederson dikabarkan jadi incaran selanjutnya Manchester United. Manchester United kembali dikaitkan dengan pemain baru. Kali ini, gelandang Atalanta, Ederson, yang disebut masuk radar Setan Merah. Sebelumnya, Man United memang sudah lama memantau Ederson. Pemain asal Brasil itu sudah diamati sejak akhir tahun lalu. Kreativitas lini serang menjadi salah satu kendala Man United musim lalu. Oleh karena itu, Ederson diyakini bisa menjadi solusi permasalahan itu. Kebutuhan gelandang Man United kian mendesak setelah Mason Mount sering cedera, dan kini Christian Eriksen sudah hengkang karena kontraknya habis. Bersama Atalanta musim lalu, Ederson bermain 37 kali di semua ajang. Dia menyumbangkan 4 gol dan 2 assist. Dalam catatan Hoscoret, Ederson mempunyai kekuatan dalam hal passing, tackling, konsentrasi, dan aerial duel. Atalanta jelas tak mau melepas Ederson dengan harga murah. Saat ini, Ederson ditaksir Transfermarkt mempunyai harga 50 juta euro. Mu memang sudah sering mendatangkan pemain dari Atalanta. Sebelumnya, Rasmus Højlund dan Amad Diallo yang sudah didatangkan dari Ladea. Sejauh ini, Mu baru saja mendatangkan Matheus Cunha dan Mbeumo untuk menatap musim baru. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play
wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Muasah kemampuan amunisi baru di tur pramusim Amerika Serikat. Manchester United tengah menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Hanya saja, Setan Merah datang dengan sejumlah pemain dari akademi. Selama di negeri Paman Sam, Mu akan mengikuti turnamen Premier League Summer Series di MetLife Stadium pada tanggal 26 Juli tanggal 3 Agustus. Kejuaraan ini diikuti oleh Bournemouth dan Everton. Sebanyak 32 pemain diboyong oleh Ruben Amorim, termasuk amunisi yang baru didapat pada bursa transfer musim panas, Matheus Cunha, Diego Leon, hingga Bryan Mbeumo. Sementara Joshua Zirkzee tetap diajak oleh Amorim meski baru pulih dari cedera. Harry Maguire juga sama, hanya saja, dia tidak ikut dalam rombongan besar. Maguire terpaksa absen di hari pertama karena urusan personal. Dia baru bisa bergabung hari ini atau tanggal 23 Juli tahun 2025. Semua baik-baik sekarang, saya akan bertolak besok untuk bertemu dengan tim, terima kasih atas seluruh perhatian kalian, tulis Maguire melalui akun media sosialnya. Harry Amas yang sebelumnya absen saat Mu bertemu Leeds di Swedia tidak bisa ambil bagian. Begitu juga Lisandro Martinez yang belum fit. Amorim juga tidak mengajak nama-nama yang akan meninggalkan Mu, yakni Alejandro Garnacho, Anthony, Tyrell Malacia, dan Jadon Sancho. Sebagai gantinya, Amorim memanggil jebolan-jebolan Akademi Setan Merah, seperti Jack Fletcher, Scott Kone, Toby Collier, Chris Munro, dan Tyler Fredrickson. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase. Ruben Amorim memberikan pujian khusus kepada Rasmus Højlund, performa makin solid. Ia menilai striker muda itu menunjukkan performa yang mengesankan di tim. Pujian tersebut disampaikan Amorim usai laga uji coba melawan West Ham. Højlund mendapat kesempatan tampil sebagai starter dalam pertandingan ini. Meski tak mencetak gol maupun assist, striker asal Denmark itu beberapa kali menjadi ancaman serius bagi pertahanan West Ham. Amorim mengaku puas dengan kontribusi Højlund. Rasmus bermain dengan baik hari ini, ungkapnya kepada MUTV. Amorim menilai Højlund menampilkan permainan yang komprehensif sepanjang laga. Ia mengapresiasi kerja keras dan kontribusi positif sang striker. Rasmus banyak berlari hari ini dan ia kerap bertarung untuk merebut bola dari kaki lawan, lanjut Amorim. Dia sangat berbahaya dalam situasi 1 lawan 1 dan dia juga mampu menghubungkan rekan-rekan setimnya. Jadi bagi saya, dia bermain dengan sangat baik hari ini. Something that is topical, rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it.